Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Emosi ini yang betul-betul kita harus. Nah, bagaimana cara kontrol emosinya? Yang paling gampang begini. Belajar kita untuk manajemen psikologi. Ya, ini paling penting dulu. Kenapa kita harus sampaikan manajemen psikologi ini? Karena inilah yang menjadi pendorongnya. Di dalam hati kita bisa menganalisa dengan baik. Manajemen risiko kita lakukan dengan baik. Tapi kalau kita masih jor-joran, kita tidak mau kontrol diri, yang ada tidak ada gunanya semua tadi. Andaikan analisa itu menjadi penentu, maka berapa orang yang sukses duluan, yang ahli di bidangnya, berapa yang sudah lulus Oxford University, berapa yang sudah lulus dari Cambridge University di sana, yang pinter-pinter jenius, yang perhitungannya matang, itu akan berhasil duluan, akan sukses duluan. Kalau yang menjadi dasar adalah analisa, karena perhitungan mereka pinter, analisa juga jago. Tetapi berapa banyak yang kenyataannya ini tidak bisa di sana. Kenapa? Karena psikologi manajemen tidak ada sekolahnya. Manajemen psikologi ini adalah kontrol emosi kita. Tidak bisa kita sekolah khusus kontrol emosi, tidak bisa. Kalaupun bisa kita belajar ilmunya, tapi prakteknya belum tentu bisa. Karena ini berkaitan dengan tingkat kecemasan seseorang. Tingkat kecemasan. Saya masuk entry buy meskipun saya sudah pengalaman puluhan tahun ya. Tetapi ketika tingkat kecemasan kita tidak bisa kontrol, saya entry buy. Misalkan ini sudah minus $200. Tidak punya manajemen psikologi namanya misalkan. Maka minus yang begini, ini sudah kita panas dingin sudah. Kita punya tingkat kecemasan yang berbeda. Ada juga yang cuma 200, masih enteng. Artinya beda tingkat kecemasan. Nah, yang mempengaruhi nanti adalah masing-masing trader itu punya kemampuan sendiri untuk menahan tingkat kecemasan itu, termasuk menahan emosinya. Maka nanti dilatih terus. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, belajar kita disiplin. Kalau kita menggunakan metode A, maka gunakan metode A itu terus begitu ya. Sampai ketemu yang paling cocok, yang paling gampang. Kemudian kita bisa menggunakan dengan metode B. Hasilnya metode A bagaimana, hasil metode bagaimana yang B. Kita buat catatan. Mana kira-kira menguntungkan buat kita, maka dipakai. Seterusnya terus begitu. Selagi berjalan kita selalu perbaiki, terus perbaiki sampai menemukan nanti yang paling gampang. Metode itu bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dengan mengikuti nanti teknik itu, kita kembangkan yang sesuai dengan kita gunakan terus begitu. Itu. Dan itu harus disiplin. Contoh misalkan, dari metode ini saya menggunakan teknik entry breakout misalkan. Ini contoh ya. Pertama saya menggunakan teknik breakout. Saya hanya akan entry ketika buyer atau seller itu breakout di level psikologinya atau di support resistennya. Ini resisten, ini supportnya. Misalnya menggunakan satu aturan main, saya akan entry ketika breakout. Breakout di mana saja, di atas, di bawah. Misalkan breakout di bawah. Berarti ini memenuhi syarat dari aturan saya. Saya bisa entry sell. Terus begini. Nah, nanti ada banyak cara, ada banyak trigger yang bisa kita gunakan untuk syarat-syarat itu. Dan itu kita coba terus. Terus kita benahi, kita perbaiki apa yang salah tadi. Terus begitu. Kemudian ketika saya punya target, satu hari 1%. Nah, ketika saya mendekati angka ini plus minus 1%, ini tidak harus angka 1%, mungkin 0,8, mungkin 0,5, mungkin 1,2. Artinya sudah memenuhi syarat ini, selesai. Masih ada hari esok, ditutup. Jangan kita otak-atik lagi. Kalaupun kau mencoba untuk otak-atik, ganti akun demo lagi. Sehingga apa? Sehingga menahan emosi kita. Yang terpenting di dalam dagang kan kita profit sesuai dengan harapan kita. Kalau sudah sesuai, sudah selesai. Lebih baik kita kumpul keluarga, lebih baik kita melakukan aktivitas lain yang tidak kita terjebur lagi dalam entry lagi nanti.
Itu namanya disiplin. Selalu mengikuti teknik yang kita gunakan. Selalu disiplin dengan yang menjadi rencana kita. Harus disiplin terus. Kalau kita punya kerugian, misalkan rugi kita batasi, misalkan satu transaksi itu kita batasi 1% misalkan. Atau misalkan kita batasi 1000 pips maksimal dalam satu transaksi. Maka belajar kita disiplin. Kita entry buy misalkan. Marketnya turun, sudah 1%. Karena kita menjadi aturan, ini jadi aturan main kita, maka belajar disiplin. Apakah nanti berbalik lagi naik, tidak peduli karena ini sudah disiplin kita, 1% kita close. Jangan berharap, nanti balik lagi bagaimana, nanti balik lagi bagaimana. Sehingga kita tidak menentukan di awal, resiko itu tidak ditentukan di awal. Yang harusnya sudah kita tentukan menjadi kacau lagi. Kalaupun misalkan kita close di situ ternyata balik lagi, ya resiko sudah. Artinya kita tidak mau berspekulasi, tidak mau kita berandai-andai. Yang terpenting kita sudah punya aturan, salah dengan batasan kita sekian, kita close, selesai. Itu namanya kita disiplin menggunakan aturan main kita. Nah, nanti coba belajar kita nanti pelan-pelan membenahi mindset kita, membenahi cara pandang kita. Yang kedua, agar kita benar-benar bisa mengendalikan psikologi kita. Yang kedua ini harus tahu ya, target yang realistis. Yang realistis itu apa? Yang mampu kita dapatkan. Yang mampu kita dapatkan dan itu masuk akal. Karena kita mampu dapatkan tapi tidak masuk akal, beda lagi. Misalkan saya satu hari targetnya 50%. Ini kita bisa dapatkan tapi tidak realistis. Dagang kalau kita ambil untung terlalu besar, kita bisa bayangkan bertahan lama enggak di sana. Kita jual motor, kulaan sepeda motor misalkan, kulaannya 18 juta atau 20 juta. Kita kulaan 20 juta. 50% kita jual 30 juta. Laku enggak? Tidak laku nanti. Kalaupun laku 1-2 kali, besok enggak laku lagi sudah. Kita jualan bakso, rata-rata di pasaran 10.000 normal. Kita ambil untung 50%, 15.000 normal. Dalam kondisi yang normal maka akan berat. Jadi realistis itu apa? Realistis itu satu masuk akal, yang kedua bisa kita dapatkan dengan mudah. Yang kedua kita dapatkan dengan mudah. Maka yang seperti ini tidak realistis. Maka muncul di media sosial yang mungkin yang sekarang kemarin sudah pernah rame itu ya. 3 hari 4 hari bisa untung 4 miliar misalkan. Ini realistis enggak? Sangat tidak realistis. Yang jadi pertanyaan berapa modalnya. Di dalam trading itu ada perhitungan yang realistis. Dalam dagang itu ada dunia realistis dan tidak dalam prosesnya. Yang ketiga tadi adalah realistis dalam profit atau target yang realistis. Nah, yang realistis itu berapa sebenarnya di trading itu? 1 bulan. Kalau kita bandingkan, kita belajar dulu, berkaca dulu dari investasi. Deposito itu 1 tahun 8%, rata-rata 8% per tahun. Kemudian silakan dicari, silakan di browsing nanti ya, mana perusahaan Indonesia 1 tahun yang membukukan profit bersihnya di atas 15%. Nanti akan jarang kita temukan. Kalaupun ada 1-2, rata-rata di bawah 15%, kurang dari 15% per tahun ya, bukan per bulan, per tahun. Sekelas BCA itu hanya di bawah 10%. Lah mereka kan modalnya besar, walaupun 10% kan banyak. Iya, maksud saya dalam sisi bisnisnya, dari sisi bisnisnya. Karena trading itu juga bisnis, bukan hanya permainan angka. Beda kalau kita togel ya. Togel itu 1 berbanding 4 juta. Artinya kalau kita pasang 1.000 rupiah, itu kalau pas 4 angka itu bisa 4 juta dapatnya. Nah ini rewardnya terlalu jauh. Kalau reward dari modal terlalu jauh, maka ini disebut dengan gambling, disebut dengan perjudian kelas tinggi. Kalau dagang itu yang wajar ya, ambil keuntungan yang wajar. Ini terlalu tinggi kalau kita mengambil 1 hari 20%, karena mungkin di media sosial kan muncul, ditradingkan nanti investasi sekian dapat keuntungan 1 bulan 20%, 25% gitu.
Kan pernah mungkin baca-baca seperti itu ya. Termasuk Wija Trading ini di berbagai media sosial banyak dimanfaatkan orang. Investasi di sana ya, mungkin ada banyak pilihan. Dengan modal 10 juta misalkan, nanti 1 bulan dikasih 20%. Oh, enak sekali. Begitu masuk, uangnya masuk, bayar 1 bulan 2 bulan, selesai, hilang. Ya, kita bukan menakut-nakuti, tidak. Ini karena tidak realistis, bahkan dicari pihak kepolisian seperti ini. Karena tidak realistis memberikan rewardnya. Belajar dari investasi ini, maka trading itu 1 bulan realistis 10-20% itu bagus sekali. Dan ini masih realistis per bulan. Bisa kita hitung per tahun 10% saja per bulan, per tahun 120%. Yang 20% 240%, bayangkan. Bisa lebih dari modal awal. Bisa untung kita bisa lebih dari 100%. Mana ada yang begini dibandingkan dengan ini, tidak terlalu jauh. Nah, 10-20% ini tentu sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya saya tidak menggunakan angka-angka besar ini untuk teman-teman, 5-20%. Artinya bertahap, 5 dulu, mampu enggak? Kalau mampu nanti bertahan lama, naikkan jadi 10%. Mampu enggak bertahan lama, naikkan jadi 20%. Kalau 0,5 ini 1 hari hanya 0,25%. 1 hari. Kecil sekali dan itu mudah, masih bisa dapatkan dalam trading. 10% ini 1 hari hanya 0,5% dan ini sangat-sangat mudah dalam trading. 20% ini 1 hari adalah 1%. Dan itu pun sangat mudah kita dapatkan. Artinya masih realistis. Nah, kalau kita sehari sudah di 20%, 25%, itu tidak realistis namanya. Sudah spekulasi tingkat tinggi nanti. Maka cari yang realistis. Kalau kita mau bisa mengendalikan psikologinya, maka ambil yang realistis. Sehingga contoh misalkan, saya modal $1.000. $1.000. 1 bulan kemampuan saya, ya, kemampuan seseorang nanti beda-beda. Skillnya bisa 5%, 10%, 20%, tergantung kemampuan. Mungkin saya bisa 1% 1 hari dengan mudah mungkin. Belum tentu nanti yang lain bisa. Karena itu yang dinamakan realistis, 1 bisa dari angka, yang kedua dari kemampuan kita. Misal saya mengambil 0,5% atau 10% per bulan. Artinya 1 bulan saya hanya butuh $100 per bulan. Ini nanti yang menjadi perhatian kita. 1 bulan adalah $100. Berarti per hari kalau kita bagi 20 hari kerja, 1 bulan itu 20 hari kerja, maka 1 hari kita hanya butuh $5. Bisa dibayangkan modal 1.000 untuk dapat $5 itu sangat-sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tentu skillnya harus kita asah. Mudah itu mungkin di awal, kita jangankan 5%, saya bisa 2%, saya bisa 3%. Yang jadi pertanyaan, berapa lama bertahan dengan angka itu? Bisa enggak 2 bulan? Bisa enggak 3 bulan? Makanya tadi di awal, kalaupun 1 hari kita bisa 1% saja, luar biasa. Karena 1% ini 1 bulan 20%. Bagaimana kalau kita bisa 1 hari 10%? Ya silakan. Tetapi itu spekulasi sudah. Saya tidak menjamin bertahan lama. Mungkin 1 minggu, 1 bulan bisa profit. Bulan depan belum tentu bisa trading lagi. Gitu ya. Namanya realistis. Jadi nanti harus betul-betul realistis. Kalau kita ingin mengendalikan emosi kita dengan baik, psikologi kita bisa kita kontrol dengan baik, maka gunakan target yang realistis, yang masuk akal. Tidak bisa kita pengen cepat kaya dari trading, tidak bisa. Kecuali modal kita memang besar. Nah, ada yang mengatakan kita harus pakai lot yang besar, kita harus menggunakan risiko yang besar. Ya silahkan, tetapi mampu tidak bertahan lama di sana. Karena trading adalah bagian dari investasi. Kalau kita menggunakan high risk, maka itu bagian dari perjudian. Perjudian itu rewardnya besar memang ya, tetapi risikonya juga besar. Risiko untuk kita habis sangat besar sekali. Nah, belajar dari sana, nanti setidaknya mengukur, kita harus mengukur diri. Yang pertama yang kita ukur apa? Kemampuan kita, skill kita. Yang kedua yang kita ukur adalah kemampuan dana kita.